Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Kali ini kita memasuki pertemuan ke-6. Nah, sebelum kita membahas tentang cara menulis di media online, nah, sebagai identifikasi nilai berita dalam artikel, itu bisa diartikan bahwa nilai berita adalah seperangkat kriteria untuk menilai apakah sebuah kejadian cukup penting untuk diliput. Nah, seorang wartawan dalam penuliskan berita harus mengetahui unsur-unsur nilai berita. Nah, nilai berita ini merupakan salah satu unsur penguat berita, karena tidak hanya melengkapi berita, namun juga membuat berita lebih layak untuk dipublikasikan. Nilai berita menurut pandangan lama, to bias feature, hal-hal biasa dalam hal-hal yang tidak menarik, tidak bernilai untuk diberitakan. Misalnya kegiatan rutin manusia sehari-hari yang hanya dibeda-bedakan oleh musim dan tidak seperti kejadian langka-langka semisal badai yang terjadi dan petir dengan disertai guntur. Juga tidak bernilai untuk diberitakan masalah kehidupan pribadi kaum bangsawan, seperti berburu, menjamu, kunjungan ke teater, eksekusi pelaku kejahatan. Dan yang terakhir, menurut Pucor, yang tidak bernilai untuk diberitakan ialah apakah yang merusak moral yang baik dan agama sejati. Misalnya pencabulan, kejahatan yang dilakukan dengan cara mengerikan, pertanyaan bersifat etis. Intinya, pembahasan ini hanyalah bahwa hal-hal yang rutin dan biasa, serta murni bersifat pribadi tidak memiliki nilai berita. Pada tahun 1690-an mengemukakan beberapa kriteria menentukan nilai layak berita. Di antaranya pertama, tanda-tanda yang tidak lazim, beda-beda yang ganjil, hasil kerja atau produk alam dan seni yang hebat dan tidak biasa, banjir, disertai hujan petir, atau bahkan penemuan-penemuan terbaru yang pada abad itu sangat banyak terjadi. Kedua, berbagai jenis keadaan, perubahan-perubahan pemerintahan, pertempuran orang-orang terkenal, kelahiran dan kematian para pangeran. Dan yang ketiga, masalah-masalah gereja yang keterpelajaran, misalnya usul-usul agama, kemudian ada penyiksaan, karya tulis para sarjana, bencana dan kematian, serta 1001 hal yang lainnya yang berkaitan dengan alam dan warga, masyarakat, dan sejarah keagamaan. Nah, dalam identifikasi nilai berita dalam artikel, perlu kita ketahui mahasiswa-mahasiswi bahwa nilai berita menurut pandangan modern terutama dihubungkan dengan nama Walter Lippmann, wartawan Amerika yang terkenal pada abad awal lalu. Ia menggunakan istilah nilai berita untuk pertama kalinya dalam bukunya Public Opinion pada tahun 1922. Beberapa unsur nilai-nilai berita yang mendasari pelaporan dari sebuah peristiwa ialah diantaranya pertama, aktualitas, timelines. Berita tak ubahnya seperti es krim yang gampang meleleh. Bersamaan dengan berlalunya waktu, nilai semakin berkurang, persaingan membutuhkan kecepatan. Yang kedua, kedekatan, proximity. Berita yang berisi peristiwa yang mengandung unsur kedekatan dengan pembaca akan menarik perhatian. Yang ketiga, keterkenalan, prominence. Berita berisi peristiwa yang terjadi kepada orang-orang maupun tempat-tempat terkenal. Dan yang keempat, dampak, consequence.
news itu adalah history in whole. Maksudnya ialah sejarah dalam keadaan yang tergesa-gesa, mengukur luasnya dampak dari suatu peristiwa. Peristiwa yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Yang kelima adalah human interest, berita yang menarik pembaca seperti simpati dan empati. Yang keenam, konflik, seperti halnya peristiwa yang perang, demonstrasi, atau kriminal merupakan contoh elemen di dalam pemberitaan. Yang ketujuh adalah seks, kerap menjadi suatu elemen utama dari sebuah pemberitaan. Tapi seks sering pula menjadi elemen tambahan bagi pemberitaan tertentu. Kemudian terakhir kedelapan, kemajuan progres sebuah pesawat antariksa yang direncanakan akan mendarat di planet Mars tengah dibuat di Amerika. Artinya segala sesuatu yang terjadi. Kemudian masuk di struktur penulisan dalam jurnalistik online. Dalam penulisan sebuah berita terdapat gaya penulisan. Gaya penulisan merupakan bagaimana cara seorang jurnalis memilih tata bahasa sesuai dengan berita yang dipilih. Dalam penggunaannya, gaya penulisan jurnalistik harus efektif. Beberapa unsur agar gaya penulisan jurnalistik menjadi efektif adalah sebagai berikut. Menurut Kusumaningrat ya, di dalam bukunya 2016 yang pertama, kecermatan. Dalam berita, seorang jurnalis harus memahami seluruh fakta terhadap berita yang akan dia tulis. Karena dengan hal itu, jurnalis dapat menemukan inti permasalahan dalam berita tersebut. Yang kedua, organisasi dalam berita konten. Sebelum membuat sebuah berita, sebaiknya susunannya harus dirancang terlebih dahulu sehingga berita yang dihasilkan lebih efektif dalam penyampaiannya. Yang ketiga, diksi dan tata bahasa yang tepat. Penggunaan kata dalam sebuah penulisan berita sangat mempengaruhi terhadap penyampaian informasi. Tata bahasa yang dimaksudkan di sini adalah ketentuan-ketentuan dalam penyusunan kata dan kalimat dalam suatu pola yang teratur. Yang keempat, prinsip hemat kata dalam penulisan berita. Hemat kata sudah menjadi kewajiban dalam penulisan jurnalistik. Meskipun gaya penulisan Tempo dulu adalah berpanjang-panjang, setelah sekarang penulisan berita harus dibuat lebih ringkas. Tulisan yang hemat kata dan ringkas memerlukan waktu, pikiran, dan kemauan keras untuk membatasi retorika ada dalam pikiran jurnalis. Yang kelima, daya hidup, warna, dan imajinasi. Dalam struktur penulisan dalam jurnalistik online, cara penulisan di media online ini, baik di website, blog, dan media sosial lainnya, sebelum itu kita harus membahas bagaimana pengertian khusus media online. Nah, media online adalah media massa, pers, atau media berita yang tersaji secara online di internet yang disebut media cyber. Situasi berita, news ya, news site atau portal berita, news portal. Secara teknis atau fisik, media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia, komputer dan internet. Termasuk kategori media online adalah portal, website, atau situs web termasuk blog, radio online, TV online, dan email dengan konten multimedia teks, visual, gambar, audio, dan audio visual. Karakteristik media online antara lain berkapasitas luas nyaris tanpa batas. Nah, publikasi konten isi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet. Jadwal terbit, tayang, publikasi juga bisa kapan saja, menjangkau seluruh dunia. Kemudian sebagai karakteristik media online lainnya adalah diakses atau dibaca melalui layar atau screen, yakni layar gadget, komputer, laptop, tablet, handphone, smartphone. Dalam konteks teknis menulis di media online,
Karakter yang terakhir yang menentukan format teks atau format tulisan. Baik mahasiswa-mahasiswi STAIN Majen, kita masuk di sesi berikutnya bagaimana cara penulisan di media online. Berikut ini tips menulis untuk media online agar tulisan kita ramah pengguna, ya, user friendly, mudah dipindai scannably dan mudah dibaca readable dan mudah dipahami. Nah, tips ini berlaku untuk menulis konten website, postingan blog, status panjang di media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, ya. Juga menulis pesan panjang di aplikasi pesan, misal di WhatsApp. Nah, inilah beberapa tips untuk berlaku untuk menulis media online atau konten di website, postingan blognya. Yang pertama adalah melihat dari rata kiri. Nah, gunakan rata kiri alias left, hindari rata kiri kanan alias TV, karena teks alias left lebih mudah dipindai, dibaca dan dipahami ketimbang just left atau kiri kanan. Yang kedua, alinea pendek. Gunakan paragraf pendek, short paragraph, dan kalimat pendek. Pembaca akan sulit memahami alinea dan kalimat panjang di layar. Patokannya, tampilkan 2-3 kalimat per alinea dan maksimal 5 baris per alinea. Yang ketiga, jarak antara alinea. Perhatikan, ya. Berikan ruang putih, white space. Gunakan jarak antara alinea. Perhatikan gambar di tips nomor 1 di atas, ya. Karena teks yang mudah dipindai memberi ruang atau jarak antara alinea. Kemudian yang keempat, gunakan list. Tuliskan poin-poin penting dalam daftar bullet atau number list dalam study and group atau bullets. Number list memiliki skor tingkat keterbacaan hingga 124%. Yang kelima, highlights. Beri penanda khusus atau highlight untuk kata kunci atau frasa penting. Misalnya dengan warna, huruf tebal, miring, selain bullet number list. Kemudian keenam, foto video. Nah, ciri khas media online adalah multimedia. Bisa menyertakan foto dan video untuk melengkapi teks, bahkan hanya foto dan video tanpa teks, kecuali caption jika diperlukan. Lakukan pengoptimalan foto atau gambar SEO image dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Ya, harus diperhatikan bagaimana itu foto dalam SEO image, ya. Nah, pertama adalah nama file. Pastikan nama file gambar mengandung kata kunci atau sesuai dengan topik berita. Kata per kata dipisahkan dengan tanda hubung, misalnya cara garis mendatar menulis, garis mendatar media, garis mendatar online, ya, dalam bentuk JPEG. Kemudian kedua, ukuran gambar. Pastikan ukuran foto gambar image size maksimal sesuai dengan ukuran lebar teks area single posting. Biasanya ukuran lebar 640 pixel. Kemudian Anda bisa edit gambar menggunakan Microsoft Office, ya, Picture Manager. Yang ketiga, ukuran file. Ukuran file gambar sekecil mungkin, sebaiknya di bawah 100 KB. Jangan sampai ukuran gambar bermega-mega byte agar ringan, ya, pas loading. Optimalkan gambar misalnya di Dynamic Image Optimizer. Yang keempat adalah alt text. Pastikan Anda mengisi kolom alternatif teks alt text yang muncul begitu gambar berhasil diunggah. Untuk di WordPress ada di sidebar kanan. Kemudian kita masuk di poin bagaimana kita menulis berita, cara menulis berita di media online. Nah, cara menulis di media online di atas berhak juga untuk menulis berita atau menulis artikel, ya, di situs
berita seperti media cyber. Khususnya menulis berita ini juga berlaku atau sebagai tips dari BBC Akademik ya. Nah, penulisan berita ini jadikan sebuah bahan untuk media online ibarat mempromosikan produk di keramaian. Pembaca harus segera direbut perhatiannya agar segera masuk dalam membaca berita kita. Nah, penulis berita untuk media online ibaratnya mempromosikan produk di keramaian. Yang pertama adalah judul yang bagus. Pembaca akan memindai ke halaman depan dan judul yang bagus idealnya mencerminkan isi berita. Ini penting agar mereka tidak akan kecewa ketika mengklik dan membaca berita. Bila isi berita tidak sesuai dengan judul atau tidak sesuai dengan harapan mereka, mereka bisa langsung menutup halaman berita Anda. Nah, kemudian yang kedua, usahakan tidak terlalu panjang. Berita sebisa mungkin pendek karena sulit membaca yang panjang di layar telepon genggam. Ini berbeda dengan media cetak ya. Karena di media cetak atau konvensional itu biasanya panjang ya. Sedangkan kalau yang dimasuk di smartphone, ya telepon genggam, handphone itu daya minat pembaca itu pada poinnya ternyata ditahu bagaimana isi berita di yang tertulis ya di media online. Kemudian yang ketiga, menulis ulang berita. Isi berita yang Anda tulis harus jelas. Bila Anda punya waktu, pertimbangkan untuk menulis ulang karena dengan menulis ulang Anda mungkin mendapatkan hasil yang lebih baik. Pastikan pula tidak ada kesalahan tata bahasa atau ejaan sebelum terbitkan. Pembaca tidak akan suka menemukan kesalahan dan mereka mungkin akan mengirim email ke Anda dan menunjukkan kesalahan-kesalahan yang mendasar tersebut ya. Kemudian penampilan berita. Nah, sebagai penulis, Anda mungkin sudah membayangkan susunan atau alur berita yang Anda tulis. Berita yang Anda tulis mungkin sangat menarik, tapi di layar komputer atau telepon genggam, berita Anda akan tampak sebagai susunan beberapa paragraf saja. Ini tentu membosankan. Maka dari itu, gunakan foto yang kuat, grafis berupa data dan kutipan. Yang kelima, memanfaatkan multimedia. Apakah menulis ratusan kata adalah cara terbaik untuk menyampaikan berita di internet? Mungkin galeri foto, video, atau audio jauh lebih baik dibandingkan teks. Mungkin berita tentang satu kisah nyata atau refleksi lebih menyentuh, misalnya bila digabung dengan audio, itulah keunggulan media online. Kemampuan menggabungkan teks dan dengan audio atau video alias multimedia. Kemudian kita melihat bahwa bagaimana kita menulis di mobile ya. Menulis untuk perangkat mobile. Nah, ini masih dalam bentuk banyak tips-tips yang ada di BBC ya. Jadi sebagai berita untuk tablet dan telepon genggam agar ramah seluler, mungkin kebanyakan pembaca mengakses berita melalui telepon genggam. Berita harus menarik dan mudah dibaca untuk semua ukuran layar dari perangkat bergerak di mobile yang dipakai oleh pengguna. Yang pertama adalah judul berita. Nah, judul juga harus bisa dilacak dengan mesin pencari. Karenanya kata-kata penting atau kata-kata kunci harus ada dalam judul berita. Nah, judul berita harus faktual dan mencerminkan isi berita. Kalau tidak, maka akan sama saja dengan clickbait, jebakan klik. Ya. Kemudian kedua, teras berita lead. Yang kedua ini terkait dengan kalimat awal. Ini penting karena bagian ini akan menentukan apakah pengunjung akan meneruskan membaca atau akan beralih ke telepon lain. Oleh karena itu, fakta-fakta penting atau yang menarik ada di bagian ini. Setelah kalimat pertama, yang perlu juga diperhatikan adalah 4 paragraf awal. Ya, 4 paragraf awal. Ini perhatikan. Ada 4 paragraf awal. Nah, fakta-fakta dasar dari berita harus ada di 4 paragraf ini seperti siapa
di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian ketiga, panjang tulisan. Untuk berita yang dikhususkan untuk tablet dan seluler, perantai bergerak di idealnya antara 150 dan 500 kata. Meskipun 500 kata pun itu tidak akan terlihat panjang di layar telepon genggam. Ya. Hanya berita atau tulisan kompleks yang biasanya lebih dari 600 kata. Kemudian yang keempat adalah paragraf pendek. Nah, gunakan alinea pendek maksimal 5 baris per alinea. Satu paragraf yang terdiri atas 4 baris di desktop akan menjadi 7 atau 8 baris di layar telepon genggam. Ya. Kemudian kelima, format berita. Perlu dipertimbangkan juga penjelasan eksplanol dan tanya jawab ringkas sekitar 5 hingga 6 pertanyaan. Sekitar 5 hingga 6 pertanyaan dengan jawaban yang singkat tapi tuntas. Ya. Sebagai hasil dari materi ini, silakan mahasiswa-mahasiswi ya mengerjakan tugas individu ya. Tugas individu yang pertama ini adalah menulis berita di media online. Ya. Kemudian yang kedua, isi berita terbaru. Perhatikan isi terbaru, bukan dari 2003, yang terbaru, terupdate ya. Ya, jadi isi berita itu yang pertama adalah pendidikan, yang kedua politik, ketiga ekonomi, kemudian yang keempat hiburan. Ya, perhatikan isi beritanya adalah pendidikan, politik, ekonomi, hiburan. Kemudian yang ketiga, isi berita ditulis dalam komputer Word dengan 150 sampai 500 kata. Ya. Kemudian yang keempat adalah kirim berita bentuk PDF ke email jurnalistik online kpi5@gmail.com. Ya. Jadi mahasiswa STAIN Majene, perhatikan juga daftar hadir ya. Daftar hadir sebagai salah satu pedoman dari tugas individu. Tugas individu ini bagaimana dalam pertemuan ke-6 ini. Baik, saya rasa cukup. Selamat belajar dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.